Oke, selamat datang kembali di channelnya Bagas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi STB bengong untuk mining ya teman-teman. Jadi STBB 860H atau HG 860 itu dapat digunakan untuk mining koin ya. Lebih familiarnya biasanya STB ini digunakan untuk mining koin dari Verus Coin. Tapi ketika kita memiliki banyak STB, baik itu 7, 8, 9, 10 dan selebihnya, seringkali kita mendapati salah satu atau bahkan banyak dari STB kita itu bengong. Dalam artian STB itu hidup, tapi sistemnya itu tidak dapat diremote, atau kadang miningnya itu tidak stabil. Jadi kecepatan miningnya itu berbeda dengan yang lainnya. Itu biasanya kita sebut STB-nya bengong. Jadi STB-nya hidup, koneksi internetnya tersambung, tapi proses miningnya seperti terhenti. Oke, dari Bagaskara akan memberikan beberapa tips untuk mengatasi itu semua. Yang pertama adalah pastikan power supply dari power kita mencukupi. Jadi biasanya STBB 860H itu dibekali dengan satu adaptor 12 volt 1 ampere, bahkan kadang ada yang 1,5 ampere. Tapi ketika kita memiliki banyak STB yang dirangkai dalam satu rig, itu biasanya kita menggunakan power supply yang lebih besar. Dalam artian kita hanya membutuhkan satu power supply dan digunakan untuk beberapa STB dalam satu jaringan. Jadi usahakan power supply itu mencukupi, dalam artian untuk tegangannya tetap sama 12 volt tapi ampernya dinaikkan. Anggap saja untuk satu STB itu membutuhkan 1 ampere. Jadi ketika kita memasang 7 STB, paling tidak kita menggunakan power supply dengan satuan daya 12 volt 7 ampere, itu minimalnya. Selanjutnya yang membuat STB itu bengong adalah IP dan MAC address ya. Jadi jangan sampai IP atau MAC address itu konflik dengan teman-temannya. Jadi kalau cuma STB-nya satu itu nggak bengong. Jadi STB satu itu biasanya miningnya lancar-lancar saja. Tapi ketika kita memiliki banyak STB, biasanya itu bengong. Nah, itu salah satu penyebab bengong itu adalah IP dan MAC address-nya itu konflik. Oke, kita langsung masuk ke STB aja. Oke, kali ini saya menggunakan STB B860H ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sistem operasi dari Arabian Linux Ubuntu Bionic ya teman-teman, dan menggunakan versi desktop yaitu 5.88. Untuk merubah IP dan MAC address-nya, saya biasanya menggunakan settingan bawaannya yaitu di network connection. Kita tunggu. Nah, di sini ada Ethernet connection 1. Kita cek. Untuk Ethernet ya, di sini device E201, ETH1. Di sini untuk clone MAC address itu usahakan di sini pakai stable. Jadi MAC address ini tidak akan bentrok atau teracak dengan MAC address dari perangkat yang lain. Untuk MTU-nya tetap otomatis. Selanjutnya kita langsung ke IP address. Nah, biasanya untuk memudahkan kita meremote, jadi IP address-nya itu kita tidak menggunakan DHCP dari modem. Jadi kita langsung settingkan IP address-nya di sini. Tetap sama dengan IP address kelasnya di modemnya, cuma kita urutkan. Di sini saya menggunakan 192.168.100.16. Tentunya di perangkat-perangkat yang lain itu IP-nya berbeda. Berbedanya itu di
digit terakhirnya. Jadi 16, mungkin yang lain 17, 15 dan lain-lainnya. Untuk DNS server saya menggunakan DNS Google. Seperti itu ya. Jika Anda menggunakan jaringannya menggunakan modem atau mikrotik, teman-teman bisa cek itu MAC address atau IP-nya di mikrotik. Apakah itu bentrok, konflik atau tidak. Oke, sekarang kita coba masuk ke kita coba cek di mikrotik. Kalau kalau teman-teman sekalian menggunakan mikrotik ya. Tapi ketika teman-teman nggak menggunakan mikrotik juga bisa dicek di itunya. Teman-teman bisa cek di perangkat yang terkoneksi ya. Nah, di sini ya. Di sini pastikan tidak ada MAC address yang sama atau menggunakan IP yang sama. Di sini saya menggunakan beberapa kelas ya untuk IP-nya. Di sini IP-nya semuanya berbeda dan MAC address-nya berbeda. Karena apa? Ketika kita mungkin menggunakan IP yang berbeda, tapi MAC address-nya ada yang sama, itu biasanya untuk IP-nya. Kalau IP-nya berbeda, itu di ping kadang masih bisa. Tapi ketika kita remote menggunakan putih, itu sering bengong. Dalam artian kita sering tidak diberikan akses masuk atau nggak bisa masuk ke STB itu ketika kita akan meremote STB itu. Jadi usahakan MAC address sama IP-nya tidak konflik. Oke, untuk selanjutnya yaitu pastikan jaringan internetnya stabil teman-teman. Karena walaupun ketika mining kita hanya menggunakan bandwidth yang minim atau sedikit, tetapi untuk latensinya itu paling tidak 2 digit. Dalam artian stabil di 2 digit. Jadi kalau biasa kita istilah orang awamnya itu internetnya itu tidak lolak lah ya teman-teman, tidak lemot. Jadi pastikan internetnya itu intinya stabil, nggak begitu cepat nggak masalah, yang penting stabil. Dan yang terakhir adalah turunkan kinerja CPU. Jadi untuk Arabian atau untuk STBB86H itu menggunakan kinerja di 1,5 MHz ya teman-teman, atau 1,5 GHz ya, saya lupa untuk satuannya. Kita langsung cek saja. Oke, kita langsung cek saja ya untuk kecepatannya di sini. Nggak usah pakai terminal karena di Arabian desktop sudah disediakan. Di sistem kita masuk ke hardtop. Nah, di sini untuk defaultnya kita untuk CPU frekuensinya adalah di 1,5 GHz. Tapi ini saya turunkan menjadi 1,2 GHz. Untuk apa? Yang pertama untuk menurunkan temperatur dari prosesornya. Karena biasanya ketika prosesor di atas 50 itu STB ini akan bengong. Itu yang pengalaman yang saya alami. Jadi usahakan temperatur untuk STB itu di bawah 50. Oke, dan itu salah satu caranya ya CPU frekuensinya kita turunkan atau menggunakan kipas yang lebih banyak. Oke, terus bagaimana cara menurunkan CPU frekuensi? Kita langsung eksekusi saja. Oke, untuk menurunkan frekuensi CPU yaitu dengan cara kita langsung masuk saja ke terminal ya teman-teman. Kita ketikkan su sebagai super user dan passwordnya. Oke, dan kita untuk perintahnya Arabian strip config. Nah, kita tunggu di sini. Nah,
Oke, ini sudah masuk. Usahakan untuk mempermudah kita gunakan mouse dan keyboard. Nah, di sini kita diberi pilihan ya teman-teman. Kita langsung masuk sistem. Oke, enter. Nah, di sini kita pilih CPU. Nah, di sini adalah frekuensi dari STB B860H. Jadi frekuensi minimal adalah di 1,512 ribu Hz ya teman-teman. Jadi kita turunkan saja ke 1200 Hz. Jadi ketika kita turunkan tidak ada perbedaan yang berarti ketika kita mining. Jadi miningnya itu akan lebih stabil walaupun frekuensinya kita turunkan, tapi hasil miningnya akan tetap sama, yaitu di sekitar 1,3, 1,4, 1,5 MHz untuk mining di Verus Coin. Jadi kita turunkan saja ke 1200, kita enter OK. Nah, ketika kita pilih performance, OK. Nah, di sini karena tadi CPU saya sudah diturunkan ke 1200 ya. Jadi ininya akan notifnya akan CPU frequency will be with 1200 and 1200 MHz. Kita oke saja, nggak masalah. Oke, setelah oke, kemudian kita back, exit. Nah, kita akan coba cek lagi di top. Nah, di sini CPU frekuensinya sudah turun ke 1200. Di sini posisi STB ini sedang mining ya teman-teman. Tapi CPU frekuensinya kita tidak maksimalkan supaya temperaturnya juga turun di bawah 50 derajat Celcius. Oke, kiranya cukup sekian dari saya. Itu tadi adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi STB bengong ketika digunakan untuk mining. Yang pertama adalah pastikan power supply-nya mencukupi, pastikan IP dan MAC address-nya tidak konflik. Terus yang ketiga, pastikan jaringan internet stabil, dan yang terakhir adalah turunkan kinerja CPU. Oke, kiranya cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dan tetap semangat untuk miningnya. Oke, terima kasih.